Malam itu bukan sekadar malam, ia adalah amarah langit yang tumpah ruah ke bumi. Angin mengaum seperti serigala lapar, merobek dedaunan dari dahan-dahan pohon yang meranggas ketakutan. Hujan tidak turun, melainkan menghunjam. Setiap tetesnya terasa seperti jarum es yang menusuk kulit. Di antara simfoni kekacauan alam itu, petir menjadi dirijennya, menyabetkan tongkat cahayanya yang menyilaukan ke segala penjuru, diiringi gemuruh guntur yang seolah membelah gunung. Di tengah neraka basah inilah, seorang wanita berlari, namanya Sekar, atau setidaknya itulah namanya di kehidupan yang telah direnggut darinya beberapa jam yang lalu. Kini, ia hanyalah seorang buronan, seorang ibu yang putus asa, seorang istri yang janda bahkan sebelum jasad suaminya mendingin. Kakinya yang telanjang tersayat duri dan bebatuan tajam, namun rasa sakit itu tenggelam dalam lautan duka dan teror yang lebih besar. Gaunnya yang dulu indah kini compang-camping dan berlumpur, menempel erat pada perutnya yang buncit, sebuah bukit kecil kehidupan yang menjadi satu-satunya alasan ia masih terus berlari. Setiap tarikan napasnya adalah perjuangan, paru-parunya terbakar dan udara dingin yang ia hirup terasa seperti belati. Di belakangnya, sayup-sayup terdengar gonggongan anjing pelacak, suara yang lebih mengerikan dari lolongan angin manapun. Suara itu adalah lonceng kematian yang terus mengejarnya. "Ke arah bukit, jangan biarkan dia lolos!" Sebuah teriakan parau terbawa angin mencapai telinganya. Suara itu milik salah satu algojo suaminya. Ingatan itu kembali menyiksanya lebih tajam dari duri manapun. Dia melihatnya lagi, sejelas kilat yang baru saja menerangi hutan, gerbang padepokannya yang hancur, para cantriknya yang setia tergeletak tak bernyawa di pelataran, dan suaminya Raden Wijaya berdiri gagah di tengah kepungan. Raden Wijaya dengan keris naga sastra di tangannya bertarung seperti banteng terluka melawan selusin bayangan hitam. Dan di antara mereka berdiri sosok itu, Resi Jagat Ireng. Wajahnya tenang hampir seperti seorang pertapa, namun matanya memancarkan kekosongan yang lebih dingin dari malam itu sendiri. Sekar tidak akan pernah lupa senyum tipis di bibir sang resi saat keris naga sastra milik suaminya akhirnya patah dan pedang hitam para pengikutnya menembus dada sang raden. "Pusaka Mustika Guntur di mana?" tanya Resi Jagat Ireng dengan suara lembut yang mengerikan. Sementara suaminya terbatuk darah, Raden Wijaya hanya tertawa getir. "Kau tidak akan pernah menemukannya, iblis." Itulah saat terakhir Sekar melihat mata suaminya. Para penjaga menyeretnya pergi, mengikuti perintah terakhir sang raden. "Lari Sekar, lari ke Bukit Guntur, lindungi dia. Dia anak dalam kandungannya, harapan terakhir dari garis keturunan yang baru saja dimusnahkan. Kini dia di sini. Setiap langkah adalah penghormatan atas pengorbanan suaminya. Setiap rasa sakit adalah pengingat akan nyawa yang ia bawa." Beban di perutnya terasa semakin berat dan kontraksi tajam mulai menjalar di pinggangnya, pertanda bahwa sang bayi pun ingin segera keluar dari dunia yang kejam ini. "Oh, Dewata Agung," rintihnya, separuh doa, separuh kutukan. Sekar bersandar pada sebatang pohon tua, mencoba mengatur napas. Air hujan membasuh darah dari luka-luka di kakinya, namun tak mampu membasuh citra-citra mengerikan dari benaknya. Ia memikirkan ayah dan ibunya, para tetua padepokan, semua wajah yang familiar yang kini hanya menjadi kenangan. Mereka semua hilang, dibantai karena sebuah benda yang bahkan Sekar tidak tahu di mana keberadaannya. Mustika Guntur, pusaka legendaris yang konon dapat mengendalikan cuaca. Ambisi Resi Jagat Ireng telah menelan semuanya. Seekor anjing melolong lebih dekat. Waktu hampir habis. Sekar memaksa dirinya untuk berdiri. Tujuannya sudah dekat.
Dari celah pepohonan, ia bisa melihat siluetnya. Puncak Bukit Guntur yang tandus dan berbatu. Tempat itu angker, sebuah tempat yang dihindari oleh warga sekitar. Legenda mengatakan bahwa puncak itu adalah tempat langit dan bumi bertemu. Sebuah altar alam di mana para dewa melepaskan amarah mereka. Tidak ada yang berani ke sana. Dan justru itulah harapannya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, dia memulai pendakian yang paling sulit. Tanah yang licin dan berbatu membuatnya berulang kali terpeleset. Tangannya meraih akar-akar pohon dan tonjolan batu untuk menarik tubuhnya ke atas. Perutnya terasa kram, sakitnya luar biasa. Bayinya menendang-nendang dengan gelisah seolah merasakan teror yang dirasakan ibunya. Sabarlah, sabar. Sebentar lagi kita aman, bisiknya. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Air mata mengalir deras, menyatu dengan hujan. Ia tidak lagi menangisi kematian, ia menangisi kehidupan. Kehidupan singkat yang mungkin akan berakhir di bukit ini. Dan kehidupan di dalam rahimnya yang mungkin tak akan pernah melihat fajar. Akhirnya dengan sebuah erangan panjang, dia berhasil mencapai puncak. Pemandangannya sungguh mengerikan sekaligus agung. Tidak ada pohon di sini. Hanya bebatuan hitam yang basah dan beberapa petak rumput yang berana. Langit terasa begitu dekat, seolah ia bisa menggapainya. Kilat menyambar di sekelilingnya, menerangi dunia dalam kilasan-kilasan putih yang membutakan, mempertontonkan jurang-jurang dalam di sisi bukit. Dia sendirian di puncak dunia, di tengah amunan badai terhebat. Gonggongan anjing terdengar tepat di bawah lereng. Para pelejar sudah tiba. Sekar berdiri di tengah puncak, punggungnya lurus. Rasa takutnya tiba-tiba menguap, digantikan oleh semacam kepasrahan yang aneh. Dia telah melakukan semua yang ia bisa. Dia telah menepati janji pada suaminya. Jika ini adalah akhir, maka ia akan menghadapinya sambil berdiri, sambil memejamkan mata. Satu tangan memeluk perutnya erat-erat melindungi harta paling berharganya. "Raden, aku di sini," bisiknya pada angin. Saat itulah langit meraung paling keras. Bukan sekedar guntur, melainkan pekikan dari inti alam semesta. Udara di sekeliling Sekar terasa bergetar hebat, dipenuhi oleh energi yang tak terlukiskan. Rambutnya yang basah terangkat, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Sekar membuka matanya. Tepat di atasnya, awan hitam pekat berpusar, dan dari pusat pusaran itu, sebuah cahaya biru putih yang menyilaukan turun laksana tombak dewa. Cahaya itu bukan lagi kilat biasa. Cahaya itu adalah esensi dari badai itu sendiri. Waktu seolah berhenti. Sekar tidak merasakan sakit. Ia hanya melihat cahaya yang menelan segalanya. Dalam sepersekian detik yang abadi itu, Sekar merasakan sebuah kekuatan dahsyat memasuki tubuhnya. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mencari. Kekuatan itu menyelimuti janin di dalam rahimnya, memeluknya dalam buaian listrik yang tak terpikirkan. Kemudian terdengar pekikan yang bukan berasal dari rasa sakit, melainkan dari perpaduan antara penciptaan dan kehancuran. Tubuh Sekar diselimuti oleh api biru dan ambruk ke tanah yang hangus. Beberapa saat kemudian, para pengejar tiba di puncak. Dipimpin oleh seorang letnan berwajah bengis, mereka berhenti dengan kaget. Di tengah puncak, tanah menghitam dalam lingkaran sempurna. Aroma ozon yang tajam menusuk hidung. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Seolah wanita yang mereka kejar telah ditelan oleh langit itu sendiri. "Di mana dia?" tanya salah satu pengejar dengan gemetar. Sang letnan menatap tanah hangus itu, lalu ke langit yang perlahan mulai tenang. Rasa dingin yang bukan berasal dari hujan merayap di punggungnya. "Kita kembali. Laporkan pada resi bukit ini telah mengambilnya." Mereka pergi meninggalkan puncak yang sunyi. Hujan mulai mereda menjadi gerimis, seolah langit baru saja selesai menangis. Di balik sebuah batu besar, tak jauh dari lingkaran hangus itu, terbaring sesosok bayi mungil dengan tubuh telanjang, kulitnya kemerahan. Terbaring beralaskan selembar kain sutra halus. Bayi itu hanya diam tanpa menangis sedikit pun. Dadanya naik turun dengan teratur. Di sekeliling tubuh kecilnya, sesekali masih terlihat percikan listrik biru yang samar, menari-nari tanpa suara di atas kulitnya yang basah oleh sisa-sisa badai. Anak buntur kalah lahir sendirian di puncak dunia, dibaptis oleh petir,
dan diselimuti oleh kesedihan malam yang baru saja merenggut segalanya darinya.